There's not much to do when all I can. Hai teman-teman, jumpa lagi. Apa kabar semuanya? Semoga kita sehat-sehat ya. Hari ini aku sharing lagi nih kegiatan harianku, kegiatan seorang ibu rumah tangga pastinya. Ini diawali dengan kegiatanku di pagi hari nih teman-teman. Aku langsung beberes tempat tidur gitu ya. Ini kondisi di dalam rumah udah sepi gitu teman-teman. Anakku sama suamiku udah berangkat sekolah gitu ya, udah kerja. Kemudian aku lanjut buat beberes rumah. Setelah aku merapikan kamar, aku lanjut buat beberes di area dapur. Di sini aku mau susun piring dulu. Setelah susun piring ini nanti mau cuci piring gitu teman-teman. Jadi sebelumnya aku rapikan dulu di area dapur mungil ini gitu ya, supaya nanti pada saat setelah cuci piringnya itu kan bisa ditoskan piringnya gitu ya di tempat peniris piringnya ini. Teman-teman, apa nih kegiatannya hari ini? Boleh sharing di kolom komentar, boleh berbagi cerita, berbagi pengalaman gitu ya. Apalagi kita sebagai seorang ibu rumah tangga yang mungkin pekerjaan kita sehari-hari ya seperti ini, akan terus berlanjut seperti ini gitu teman-teman. Kemudian lanjut di sini aku mau susun kopinya ini teman-teman. Ini kan kopinya nyatu gitu ya dalam satu rencengnya gitu teman-teman. Jadi aku mau pisah-pisahin dulu biar nanti pada saat mau bikin kopi lebih gampang gitu teman-teman, nggak perlu repot-repot lagi. Terus di sini aku lanjut mau bersihkan di area meja kompor. Pekerjaan seperti ini berulang kali gitu ya teman-teman, bahkan hampir sama gitu ya, setiap hari pasti pekerjaannya itu sama seperti ini. Pasti akan cuci piring gitu ya, sapu-sapu rumah, bersihkan tempat tidur, dan setiap hari seperti itu gitu teman-teman. Jadi kalau ditanya misalnya ya apakah kita bosan mengerjakannya, kita sebagai seorang ibu rumah tangga yang memang full di rumah gitu ya, apa bosan atau gimana? Sebenarnya kalau secara normal gitu ya, secara manusiawi ada juga kadang ya teman-teman, kalau aku sendiri secara pribadi ada juga rasa perasaan bosan gitu teman-teman. Tapi di sisi lain lagi ya memang seperti inilah pekerjaan kita gitu teman-teman. Karena kalau misalnya bukan kita yang mengerjakannya gitu, siapa lagi yang mau mengerjakannya? Sekalipun gitu ya kita mendapat bantuan dari orang lain untuk mengerjakannya, misalnya anggota keluarga kita, tapi kan selagi kita memang selagi kita memang masih hidup gitu ya teman-teman, pasti akan seperti ini gitu. Sama juga seperti misalnya mungkin ada ibu-ibu lain yang sambil status sebagai IRT, ibu rumah tangga, juga sebagai wanita pekerja gitu teman-teman. Pekerjaan mereka juga sama seperti kita, cuman beda halnya mereka mungkin nggak full di rumah gitu. Jadi ya aku berusaha untuk menikmatinya meskipun sesekali ada juga keluhan-keluhan kecil gitu teman-teman. Apalagi kalau misalnya mood itu nggak baik gitu ya, misalnya kita terlalu capek gitu teman-teman. Jadi ada juga waktunya pasti akan mudah marah gitu ya teman-teman. Untuk di tahun yang baru ini sebenarnya ya, mungkin bagi sebagian orang gitu ya banyak kayak impian untuk di tahun baru itu apa gitu, seperti resolusi gitu ya. Kalau aku sendiri aku nggak pernah gitu ya mencatat ataupun membuat resolusi apapun. Mungkin sama dengan pengharapan mungkin ya teman-teman. Kalau aku harapanku ya aku bisa jadi lebih baik lagi dari diriku yang kemarin gitu teman-teman, dari diriku yang di tahun lalu. Kemudian bisa menyehatkan mental juga gitu teman-teman. Pengennya itu kesehatan mental itu terjaga gitu teman-teman, semakin baik gitu ya. Karena jujur aku orangnya itu sangat mudah marah, mudah emosi gitu teman-teman. Kalau misalnya ada di suatu
di suatu tertentu, apa maksudnya, dalam kondisi tertentu gitu teman-teman. Misalnya kondisinya itu seperti apa, memberi tekanan gitu ya, memberi tekanan pada diriku misalnya ya, baik kondisi apapun itu ya, baik itu tekanan dari diriku sendiri atau dari luar gitu teman-teman, aku akan mudah marah gitu ya. Jadi aku berharap gitu teman-teman, mungkin sebagai doa juga gitu ya, di awal tahun yang baru ini sampai seterusnya gitu, semoga bisa menjadi seorang ibu yang mempunyai kesehatan mental yang baik, yang stabil gitu teman-teman. Bisa menjadi istri yang kesehatan mentalnya itu tetap waras gitu teman-teman. Bisa karena itu bisa berpengaruh dengan kondisi di seisi rumah kita gitu teman-teman. Karena itu pengalaman aku gitu ya. Kalau misalnya aku itu lagi moodnya nggak baik, biasanya aku akan kayak mudah marah gitu ya, dan kondisi rumah itu jadi nggak nyaman gitu teman-teman. Akan ada efeknya ke keluarga kita yang lain gitu ya, terutama terhadap orang-orang terdekat, baik itu suami ataupun anak. Itu sih teman-teman ya, salah satu harapanku di tahun yang baru ini. Kemudian kesehatan badan juga pastinya ya, selain kesehatan jiwa gitu ya. Semoga apapun yang menjadi harapan ataupun resolusi gitu ya teman-teman, apapun itu harapan kita, semoga itu bisa kita jalankan dengan baik, bisa kita lalui dengan baik hari-hari ke depan yang akan kita lewati, karena kita kan belum tahu apa yang akan terjadi di hari esok gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman punya resolusi ataupun apa itu ya, doa-doa di tahun yang baru ini, teman-teman boleh komen di bawah ya. Terus lanjut, ini aku udah jemur pakaiannya teman-teman. Tadi udah beberes juga di dapur, udah cuci piring sama cuci baju. Tapi videonya memang dipersingkat gitu teman-teman. Dan aku berharap apa yang aku bagikan ini bisa memberi manfaat buat teman-teman ya. Mungkin ada teman-teman yang sekarang baru menemukan channelku, baru nonton video aku. Aku ucapkan selamat datang. Semoga apa yang aku bagikan ada manfaatnya buat teman-teman. Dan jangan lupa dukung aku dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih banyak juga buat teman-teman yang selalu nonton ya, selalu setia menonton video aku. Mungkin teman-teman itu nggak pernah komen gitu teman-teman. Aku ucapkan terima kasih banyak. Dan lanjut lagi ini teman-teman ke ceritanya, kalau untuk masalah kesehatan mental tadi gitu ya. Salah satu hal yang aku perjuangkan sekarang itu teman-teman, kayak apa ya, meregulasi perasaan gitu ya teman-teman, mungkin ya sebutannya, aku juga kurang tahu gitu ya. Itu adalah salah satu hal yang benar-benar aku perjuangkan gitu teman-teman. Aku itu orangnya benar-benar mudah sekali terpancing dengan suatu keadaan gitu ya, jadi membuat aku itu kayak meledak gitu teman-teman. Kemudian overthinking juga gitu ya, terlalu pemikir, dan itu membuat aku kadang itu kecemasanku itu bisa kambuh gitu teman-teman. Jadi aku pengen gitu ya, ingin sekali bisa mengontrol emosi dengan baik, dan itu dalam tahap belajar gitu teman-teman. Karena setiap apapun yang ada dalam kehidupan kita kan kita pasti belajar gitu ya. Dan ini aku pelajari juga setelah aku menerapkan salah satu gaya hidup minimalis gitu ya teman-teman. Bukan hanya dari barang-barang yang harus sedikit atau dari apapun serba minim gitu ya teman-teman, tapi juga dari pikiran-pikiran yang tidak perlu ya, berusaha untuk aku kurangin gitu teman-teman, supaya bisa menjaga kesehatan mentalku jadi seorang ibu dan jadi seorang istri gitu teman-teman. Oke, ini udah selesai nih teman-teman kegiatanku hari ini. Terima kasih banyak udah ngikutin aku dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kita jumpa lagi di video berikutnya ya. Bye.
out